Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate. Semoga ini bisa memberikan edukasi dan berita-berita yang bermanfaat. Kita akan segera bahas videonya satu persatu tanpa perlu banyak basa-basi lagi, teman-teman. Let's go. Pak Amin Rais minta Pak Prabowo copot Mas Gibran dari wakil presiden. Ngomong apa ini? Mulai lagi datang dia. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, saya berpikir kemewahan, saya kira itu Allah murka ya. Aduh, Opung Amin Rais ngomong apa sih, Pung? Kok Opung? Salah. Biasanya kita di Medan orang Batak itu ya manggil orang yang seumur Pak Amin Rais itu manggilnya Opung atau kakek ya, bukan Pak lagi, Opung. Harusnya Bapak Amin Rais yang terhormat, yang maha sempurna ini tidak punya salah ya, bikin acara syukuran pelantikan Pak Prabowo atau santunan anak yatim atau apapun itulah yang positif. Ini malah sebaliknya, bikin acara yang menurut saya tidak ada bobotnya, nggak ada positifnya, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Oh, ini mungkin berita bulan November kalau nggak salah, teman-teman ya. Jadi kembali menguak. Soalnya Pak Amin Rais minta selama 3 bulan ini kalau Gibran menjadi wapres Indonesia nggak diberkahi katanya. Udahlah, kita lewat aja berita kayak seperti ini ya. Ini seriusan kah Pak Prabowo katanya mau memecat hakim yang telah memvonis Harvey Mois cuma 6,5 tahun. Ini loh ada salah satu video yang di-share dari akun Bang Durno. Ayo kita baca aja ya. Pak Prabowo bukan hanya bersih-bersih Jenderal Jokowi, hakim pun disapu. Sekarang semakin jelas arahnya kemana, bahwa siasat presiden kita susah ditebak. Prabowo pecat hakim yang vonis Harvey Mois hanya 6,5 tahun. Diumumkan hari ini, korupsi 300 triliun akan dihukum mati. Ayo Pak Prabowo, selidiki itu hakimnya dok. Kalau bisa pecat secara tidak hormat dan sekalian jebloskan ke penjara jika ada indikasi suap yang diberikan oleh si Harvey Mois terhadap hakim yang telah memvonis dirinya cuma 6,5 tahun. Ini ya Pak, jangan membuat rakyat semakin murka dengan adanya vonis yang dijatuhkan Harvey Mois cuma 6,5 tahun yang telah jelas-jelas merugikan negara 300 triliun. Ayo Pak, jangan buat kecewa buat pendukung-pendukung Bapak yang telah menaruh kepercayaan kepada Bapak sebagai seorang presiden di negara Republik Indonesia. Buktikan bahwa Pak Prabowo ini akan membersihkan semua oknum-oknum yang telah merusak bangsa dan negeri ini, terutama itu koruptor. Ayo Pak, hukum seberat-beratnya. Contohlah Cina yang ada itu sekretaris dari Partai Komunis yang telah melakukan korupsi 6,5 triliun itu dihukum mati. Li Jinping itu loh Pak, yo itu dicontoh itu, ini 300 triliun loh Pak. Ayo Pak, dibuktikan Pak, sampean ini presiden pilihan rakyat yo. Jangan. Itulah teman-teman ya, yang menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat soal bagaimana ini 300 triliun loh, cuma 6,5 tahun. Itu bahkan sampai netizen langsung berpikir bahwa kalau ada kesempatan saya akan korupsi, sudahlah, nggak perlu 300 triliun ya. 1 triliun saja itu saya akan rela untuk korupsi 1 triliun jika hukumannya 6,5 tahun penjara. Sebentar teman-teman ya. Ini ada apa ini? Oke. Ya, jadi ini kan benar-benar membuat orang-orang yang
mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi, nggak berpikir 2 kali lagi akan melakukan korupsi jika itu uangnya besar, teman-teman. Wong korupsi 300 triliun, 6,5 tahun penjara cuma putus. Ya, itu kan membuat bukannya ada efek jerah, tapi akan membuat suatu keinginan di hati siapapun kalau hukum Indonesia seperti ini. Lucu, teman-teman ya. Sindiran pengamat untuk Hasto Kristianto. Bung Karno tak pernah suap KPU. Ajaib kalau mau disamakan. Ya, teman-teman ya. Kalian sudah melihat video Pak Hasto kemarin jadikan tersangka, kemudian dia memberikan video klarifikasi dengan backgroundnya Bung Karno. Dia mau menyamakan dirinya seperti Bung Karno. Ini hanya merusak nama baik Soekarno saja, teman-teman. Ya, dia mau menyamakan dirinya dengan Soekarno, di mana dia dipenjara karena berjuang demi demokrasi. Padahal kan KPK punya bukti yang kuat untuk membuktikannya di pengadilan bahwa dia melakukan suap dan ada kejahatan-kejahatan lainnya. Dan dia mau menyamakan dirinya dengan Soekarno. Itu pelecehan sebenarnya, teman-teman. Saya juga dengar berita bahwa cucu Soekarno dan keluarga Soekarno itu tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Hasto ini. Ya, bawa-bawa nama Bung Karno atas kejahatan yang dilakukan. Kita kan masih belum tahu kebenaran atau fakta dan buktinya seperti apa. Itu kan semuanya akan diuji di pengadilan. Nggak usahlah keluar-keluar bawa-bawa nama Bung Karno. Buktikan dulu bahwa Anda tidak bersalah. Buktikan dulu di pengadilan. Bukan Anda mau menggiring framing di tengah-tengah masyarakat, menggiring opini bahwa Anda itu dimasukkan penjara itu karena politisasi atau hal-hal sebagainya, teman-teman. Seperti yang dia gaung-gaungkan selama ini. Kalau terbukti KPK punya bukti, berarti Anda penjahat ya, musuh dalam selimut selama ini. Tapi cara mereka berusaha mencegah agar dia tidak ditersangkakan adalah justru dengan cara membangun opini publik. Iya, tampil di podcast. Tampil di podcast, ada yang pakai nangis-nangis. Iya. Dan bahkan menurut saya munculnya pernyataan Bu Mega bahwa saya akan turun langsung ke KPK kalau Hasto sampai ditersangkakan, adalah semacam statement-statement politik untuk mengancam siapapun yang berani untuk mengganggu PDIP, mengganggu Hasto. Jadi cerita-cerita tadi dengan sengaja, ceritanya memang ada. Jadi memang betul bahwa dia akan dijadikan tersangka. Memang ada langkah-langkah untuk mempelajari di mana keterlibatan Hasto ini. Dan kelihatannya KPK memang sudah punya data semacam itu. Mereka sudah tahu nih, saya duga ya. Ya wajar lah, kita juga sering mendengar hal-hal semacam ini kan. Dikasih tahu, wah kayaknya KPK udah tahu tuh. Kayaknya Bapak kena deh. Nah sekarang harus dibangun sebuah skenario. Supaya ini tidak terjadi, maka dibangunlah sebuah narasi besar. Bahwa ada kebencian nih. Nah, tapi kebencian rupanya mereka tidak berani kalau kebenciannya dikatakan bahwa ini kebencian dari atau upaya ini dilakukan oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Harus ada orang lain yang salah. Orang lain yang salah itu adalah, yang paling gampang bagi mereka adalah Jokowi. Karena logikanya menjadi nyambung semua. Jokowi adalah orang yang semula kadernya PDIP, mengkhianati PDIP, keluar dari PDIP, bahasa mudahnya. Tidak keluar-keluar, tapi karena itu harus dipecat, dan segera setelah dia dipecat, terjadilah kasus ini. Bahkan barangkali timingnya memang mereka sudah perkirakan. Kenapa harus dinyatakan dipecat sekarang? Itu adalah karena mereka sudah tahu bahwa kira-kira kapan akan dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum dinyatakan tersangka, sudah keluar cerita bahwa dia dipecat. Sehingga sangat masuk di akal cerita Anda tadi. Gara-gara dipecat, ya, Jokowi membalas, mengerahkan KPK untuk mentersangkakan Hasto. Menurut saya semua ini diciptakan karena informasi yang sepotong-sepotong itu sudah mereka miliki, dan mereka harus rajut menjadi sebuah grand narasi yang masuk akal. Dan karena itulah sekarang mereka berulang. Semoga teman-teman semua di rumah semakin paham dengan apa yang disampaikan oleh pengamat-pengamat politik yang relate sekali, teman-teman, dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Makin panas gara-gara ini cucu Bung Karno sewot ke Hasto PDIP. Sangat menyesatkan. Hasto, seperti Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Tunggu, saya penasaran aja melihat komentar netizen ya, teman-teman ya.
Maaf, yang Bapak perjuangkan apa? Toh, Bung Karno dipenjarakan karena apa? Mau ketawa takut. Nggak apa-apa, ketawa aja. Daripada nangis. Hoho. Tambat lengguyu malah ngentut. Apa Bu Mengka terima ya bapaknya disamain sama Hasto? 11-12 sama yang bicara depan lukisan. Sama si Anis. Seharian dicari gak muncul, sekali muncul langsung melawak. Aduh, ngomong Liga Kabar Udak Leutik. Beda level toh, nyamain sama Bung Karno. Kami rakyat Indonesia juga bisa menilai. Beda konsep toh, Asto. Dan Pak Karno pun menangis. Hoho. Kalau Pak Karno cewek banyak sah jadi istrinya dan cewek bukan milik orang lain. Cita-cita dengkul aboh. Karena mau penting apa ini? Bung Karno dipenjara karena bela negara dan rakyat beda jauh. Cita-cita Bung Karno murni itu rakyat, bukan tuh anggota DPR. Paham aja deh. Ya teman-teman, rakyat pada paham semuanya ya. Masyarakat pada pintar, jadi gak usah lah Anda membangun narasi sedemikian rupa, bahkan semenjijikan itu menyamakan diri dengan Bung Karno. Karena Bung Karno itu berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia, berjuang demi bangsa dan negara. Ya, untuk apa? Untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Penjara adalah jalan satu-satunya, dipenjara oleh komunis-komunis yang ada, oleh penjajah-penjajah yang ada, bukan dipenjara karena korupsi suap dan sebagainya. Oke teman-teman ya, agak pinggir jurang ya, tapi ya seperti itu, kita harus menyuarakan hal ini ya, supaya masyarakat, ya kita sudah melihat bahwa masyarakat semakin hari semakin cerdas. Silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you guys. Bye.